Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis dalam laporan kelanjutan pada PT Bintrako Dharma Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ketut Faretana Wijaya dengan nomor NIM 23170511182 dengan nomor absen nomor 6 dari kelas 4A. Jadi sebelumnya jadi sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan. Jadi PT Bintrako Dharma Tbk bekerja di bidang otomotif dan terutama mendistribusikan dan menjual kendaraan serta suku cadang dan layanan purna jual. Bintrako Dharma memiliki sejarah panjang dan rekam jejak yang kuat di industri di Indonesia. Menurut informasi umum, diketahui dan sering termuat dalam laporan perusahaan. Perusahaan ini bekerja sama dengan berbagai merek kendaraan terbuka untuk melayani pasar domestik, menjadikannya salah satu pemain utama dalam jaringan distribusi otomotif. PT Bintrako Dharma Tbk telah membangun fondasi bisnis yang kuat selama bertahun-tahun berkat jaringan yang luas dan komitmen terhadap layanan pelanggan. PT Bintrako Dharma Tbk menunjukkan peningkatan konsisten dalam beberapa aspek kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Aset total, pendapatan bersih, dan laba tahun berjalan meningkat dari tahun ke tahun menurut data Intisar Kinerja Ekonomi dari 2022 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya dapat menjalankan operasi utama mereka, tetapi juga dapat menghasilkan dan menyebarkan nilai ekonomi yang besar. Peningkatan pembayaran pajak kepada negara menunjukkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, latar belakang perusahaan ini menunjukkan organisasi yang kuat dan berkembang yang memberikan kontribusi nyata kepada ekonomi dan industri mobil Indonesia. Selanjutnya yaitu pada GRI 201-1 di mana menjelaskan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Jadi kita bisa lihat bahwa total pendapatan otomotif pembiayaan dan purna jual itu pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun tidak terpengaruh karena walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi dengan angka yang dilihat dari tabel adalah miliar, itu sangatlah banyak. Dan selanjutnya yaitu pada GRI 201-3 yang dimana menjelaskan kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Jadi saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Dokumen yang diunggah oleh PT Bintrako ini hanya berfokus pada ringkasan kinerja ekonomi perusahaan secara umum seperti total aset, pendapatan bersih, laba tahun berjalan, dan total nilai ekonomi yang dihasilkan serta didistribusikan. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan tanggapan mengenai GRI 201-3 berdasarkan data yang ada. Jadi untuk memberikan tanggapan yang akurat mengenai GRI ini, dibutuhkan data yang lebih rinci, yang dimana terkait kewajiban program pensiun perusahaan. Selanjutnya yaitu pada 202-1 rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Jadi di sini juga saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Dokumen yang diunggah berfokus pada ringkasan kinerja ekonomi perusahaan secara umum seperti total aset, pendapatan bersih, laba tahun berjalan, dan total nilai ekonomi yang dihasilkan secara serta didistribusikan. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan tanggapan mengenai GRI 201-3 berdasarkan data yang ada. Jadi untuk memberikan tanggapan yang lebih akurat mengenai GRI ini, dibutuhkan data yang lebih rinci terkait kewajiban program pensiun perusahaan. Selanjutnya itu 204-1 yang dimana menjelaskan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Saya menemukan bahwa laporan tersebut tidak secara eksplisit menyajikan data atau informasi mengenai GRI 204. Walaupun laporan ini menyajikan ringkasan kinerja ekonomi secara umum seperti total aset, pendapatan bersih, laba, dan total nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, tidak ada bagian yang merinci seberapa persentase atau jumlah pengeluaran perusahaannya dialokasikan untuk pemasok berlokasi secara geografis di area operasionalnya. Selanjutnya yaitu 205-2 yang dimana komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Jadi saya menemukan bahwa laporan ini juga tidak menyediakan informasi yang secara spesifik atau detail mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi bagian laporan yang tersedia lebih berfokus pada ikhtisar kinerja ekonomi
seperti total aset, pendapatan bersih, laba, serta perolehan dan distribusi nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu 205/3 yang dimana menjelaskan insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Di sini juga saya tidak menemukan informasi atau informasi yang kurang cukup atau data spesifik mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang telah diambil oleh perusahaan. Laporan ini hanya lebih berfokus pada ringkasan kinerja ekonomi. Sama yang seperti yang tadi, seperti total aset, pendapatan bersih, laba tahun berjalan, dan serta total nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Selanjutnya itu 206/1 yang dimana menjelaskan langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan dan praktik antitrust dan monopoli. Jadi saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik dan detail. Laporan ini hanya berfokus pada ringkasan kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan. Tidak ada bagian secara eksplisit membahas tentang langkah-langkah hukum yang diambil terkait perilaku anti persaingan, praktik antitrust, dan juga kasus monopoli yang melibatkan perusahaan. Selanjutnya yaitu 207/1 yang dimana menjelaskan pendekatan terhadap pajak. Jadi saya menemukan adanya informasi terkait pajak di bagian kinerja ekonomi atau economic performance. Jadi secara spesifik terdapat data pajak kepada negara dalam kurung miliar yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Angka ini secara langsung mencerminkan kontribusi perusahaan dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan dari tahun ke tahun, meski angkanya tidak disajikan secara terpisah, hanya dalam grafik bersama nilai ekonomi lainnya, mengindikasikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dan kontribusi secara finansial kepada negara. Jadi dalam konteks GRI ini, pembayaran pajak ini adalah salah satu aspek penting dari pendekatan perusahaan terhadap pajak, yaitu kepatuhan terhadap regulasi fiskal yang berlaku. Meskipun laporan ini tidak secara rinci menjelaskan kebijakan pajak perusahaan, kayak seperti strategi pajak, manajemen risiko pajak, atau kepatuhan terhadap yurisdiksi yang berbeda. Dengan adanya data pembayaran pajak yang jelas menunjukkan kok minimum dasar perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya. Ini merupakan indikator awal dari pendekatan yang bertanggung jawab kepada pajak. Selanjutnya yaitu 207/2 yang dimana menjelaskan tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak. Saya menemukan bahwa dokumen tersebut menyediakan data mengenai pajak kepada negara dalam kurung miliar sebagai bagian dari kinerja ekonomi langsung perusahaan. Angka ini menunjukkan jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang terlihat peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dalam kurung 158 miliar pada tahun 2022 menjadi 237 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini secara positif mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara. Namun terkait dalam aspek tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak secara lebih rinci, laporan ini tidak memberikan informasi eksplisit indikator 207/2 biasanya mengharapkan perusahaan untuk menjelaskan kebijakan pajak mereka, pendekatan terhadap perencanaan pajak, proses manajemen risiko pajak, serta struktur tata kelola yang bertanggung jawab atas isu-isu pajak. Laporan ini tidak merinci bagaimana perusahaan mengelola kepatuhan pajak mereka, kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait pajak, atau bagaimana mereka berinteraksi dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, meskipun ada indikasi kontribusi pajak yang signifikan, laporan ini belum menyediakan detail yang cukup memberikan tanggapan komprehensif mengenai tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak sesuai dengan standar GRI 207/2. Selanjutnya yaitu 207/3 yaitu menjelaskan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang terkait dengan pajak. Saya menemukan informasi yang berkaitan langsung dengan GRI ini, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak. Tidak disajikan secara eksplisit, laporan ini memberikan data terkait kontribusi pajak kepada negara yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2002 hingga 2004. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Namun dalam konteks atau indikator GRI 207/3 tidak hanya mencakup pembayaran pajak tetapi juga mengharapkan adanya penjelasan mengenai bagaimana perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam isu-isu terkait pajak serta bagaimana perusahaan mengelola kepedulian atau pertanyaan yang mungkin muncul terkait praktik pajaknya. Selanjutnya yaitu 207/7 yang dimana menjelaskan laporan per negara. Saya tidak menemukan informasi spesifik yang berkaitan dengan GRI 207/4.
Laporan ini lebih berfokus pada ringkasan kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan secara agregat di tingkat entitas, seperti total aset, pendapatan bersih, laba tahun berjalan, serta nilai ekonomi yang dihasilkan didistribusikan. Tidak ada segmentasi data per negara atau yurisdiksi yang terpisah. Jadi selanjutnya itu 302/1 yang dimana menjelaskan konsumsi energi dalam organisasi. Di sini juga saya tidak menemukan, hanya berfokus pada kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan. Ada 303/2 yang dimana menjelaskan manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Di sini juga saya tidak menemukan informasi yang spesifik tentang GRI ini. Uh, hanya laporan ini hanya berfokus pada kinerja ekonomi secara umum. Jadi sama seperti yang lainnya. Selanjutnya itu 303/3 tentang pengambilan air. Jadi saya juga tidak mendapatkan informasi spesifik tentang yang berkaitan dengan indikator ini. Ini lebih berfokus pada kinerja ekonomi perusahaan secara umum, dan tidak ada bagian yang menyajikan data kualitatif atau kuantitatif mengenai sumber air yang digunakan, volume pengambilan air, atau pengelolaan air oleh perusahaan. 303/4 juga sama. Saya tidak menemukan informasi secara spesifik. 303/5 juga saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai konsumsi air perusahaan, seperti volume air yang digunakan dari berbagai sumber atau metrik lainnya yang terkait dengan GRI 303/5. Jadi laporan ini hanya juga sama berfokus pada kinerja ekonomi. Selanjutnya yaitu 304/1 yang dimana menjelaskan lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, dan berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Jadi saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang dengan indikator GRI 304/1 ini. Jadi tidak ada bagian yang membahas secara rinci mengenai lokasi operasi perusahaan dalam kaitannya dengan kawasan lindung atau area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selanjutnya yaitu 304/2 menjelaskan dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati. Jadi saya hanya menemukan bahwa laporan ini hanya berfokus pada kinerja ekonomi perusahaan, mencakup metrik total aset, pendapatan bersih, laba tahun berjalan. Jadi sayangnya tidak ada data gitu spesifik untuk membahas indikator ini yang mengenai dampak signifikan dari aktivitas, produk, jasa perusahaan terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya saya juga tidak menemukan pada indikator 304/3 yang menjelaskan habitat yang dilindungi atau direstorasi. Selanjutnya juga pada 305/1 yang menjelaskan emisi GRK cakupan 1 langsung. Saya juga tidak menemukan data spesifik dalam laporan. 305/2 yang menjelaskan emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung. Saya tidak menemukannya informasi spesifik mengenai GRI ini. Selanjutnya yaitu GRI 305/3 tentang emisi GRK cakupan 3 tidak langsung lainnya. Jadi saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik berkaitan dengan emisi gas rumah kaca ini, terutama untuk cakupan 3. Selanjutnya itu GRI 305/4 tentang intensitas emisi GRK. Saya juga tidak menemukan informasi spesifik mengenai indikator GRI 305/4 ini. Selanjutnya yaitu GRI 305/5 tentang pengurangan emisi GRK. Saya juga tidak menemukan laporan informasi atau tidak adanya penyajian data yang berkaitan dengan GRI 305/5 ini. Ya, tidak ada bagian yang membahas inventarisasi emisi GRK, target pengurangan, atau inisiatif yang telah dilakukan untuk mengurangi jejak karbon perusahaan. Selanjutnya itu 306/1 di mana menjelaskan timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah.
Jadi saya juga tidak menemukan informasi apa-apa tentang apa spesifik yang berkaitan dengan timbulan limbah, jenis limbah yang dihasilkan, atau tanpa sertifikat yang terkait dengan pengelolaan limbah perusahaan. Selanjutnya juga saya tidak menemukan informasi terkait tentang GRI 306/2 tentang manajemen dapat sertifikat terkait limbah. Selanjutnya 306/3 tentang timbulan limbah. Saya juga tidak menemukan informasi spesifik mengenai GRI ini. Selanjutnya 306/4 tentang limbah yang dialihkan dan pembuangan akhir. Jadi saya menemukan bahwa informasi spesifik GRI 304 ini tidak tersedia juga. Tidak ada informasi spesifik mengenai tentang GRI ini. Selanjutnya yaitu 306/5 tentang limbah yang dikirimkan ke pembuangan air. Juga saya tidak menemukan informasi terkait tentang GRI 306/5. Selanjutnya yaitu 308/1. Saya juga tidak menemukan informasi apa-apa tentang seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. 308/2 tentang dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Saya juga tidak menemukan informasi apa-apa ataupun informasi spesifik yang memberikan informasi tentang GRI ini. Ada juga 401/1 tentang perekrutan karyawan baru dan penggantian karyawan. Saya juga tidak menemukan informasi apapun tentang indikator GRI ini. Selanjutnya itu 401/2, tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan pada karyawan pada kurun waktu tertentu dan pada waktu. Laporan ini tidak menyajikan spesifik mengenai tunjangan. Jadi dokumen ini sama aja, lebih berfokus pada kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan secara umum. Selanjutnya 403/1 tentang sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Jadi saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang GRI ini. Jadi saya juga laporan utamanya ini tentang kinerja ekonomi perusahaan. Jadi tidak ada keterkaitan. Selanjutnya 403/2 mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Saya juga tidak menemukan data informasi spesifik tentang membahas indikator GRI 403/2. 403/3 tentang layanan kesehatan kerja. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang atau keterkaitan layanan kesehatan kerja pada GRI 403/3. Jadi ini juga 403/4 partisipasi, konsultasi, komunikasi pekerjaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak ada bagian secara eksplisit menjelaskan bagaimana perusahaan melibatkan konsultasi atau komunikasi pekerjaan terkait isu-isu dan keselamatan kerja K3 seperti adanya komite K3, mekanisme pelapor insiden, atau program pelatihan K3. 403/5 tentang pelatihan pekerja mengenai kesehatan keselamatan kerja. Jadi tidak ada informasi secara spesifik juga tentang indikator 403/5 terkait pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 403/6 tentang peningkatan kualitas kesehatan kerja. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang indikator 403/6. Selanjutnya yaitu 403/7 tentang pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis. Di sini juga dalam laporan saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik mengenai GRI ini. Selanjutnya yaitu 403/8 pekerja yang mencakup sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik yang atas keterkaitan 403/8. Selanjutnya 403/9 tentang kecelakaan kerja. Jadi di sini juga tidak ada data spesifik yang membahas GRI 403/9. 403/10 penyakit akibat kerja. Sama juga saya tidak menemukan informasi secara spesifik
tentang GRI 403/10 ini, 404/1 rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan juga saya tidak menemukan data ataupun informasi secara spesifik. Selanjutnya 404/2 program untuk peningkatan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan, saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik yang membahas indikator GRI 404/2. 404/3 tentang persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang GRI ini. Selanjutnya 405/1 tentang keanekaragaman dan tata kelola karyawan. Jadi saya juga tidak menemukan apa-apa informasi secara spesifik tentang 405/1. Selanjutnya 405/2 tentang rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik tentang ini. Selanjutnya 406/1 tentang insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Saya juga tidak menemukan informasi apa-apa tentang 406/1. 407/1 tentang operasi apa masuk di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko. Saya juga tidak menemukan informasi tentang GRI 407/1 ini. 408/1 tentang operasi pemasok berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Saya juga tidak menemukan informasi keterkaitan tentang GRI 408/1 ini. 409/1 tentang operasi pemasok berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Saya juga tidak menemukan informasi tentang apa-apa terkait GRI 409/1. 410/1 tentang petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi. Jadi di sini juga saya tidak menemukan informasi apa-apa secara spesifik mengenai 410/1 ini. 411/1 tentang insiden pelanggaran melibatkan hak masyarakat dan adat. Jadi saya tidak menemukan informasi apa-apa yang secara spesifik atau relevan mengenai tentang GRI 411/1. 413/1 juga tentang operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak dan program pengembangan. Jadi di sini saya juga tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan informasi secara spesifik tentang GRI 413/1 ini. 413/2 juga tentang operasi secara aktual dan berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat. Jadi saya juga tidak menemukan tidak menemukan informasi atau data spesifik mengenai GRI 413/2 ini. 417 tentang persyaratan untuk perlabelan dan informasi produk dan jasa. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik berkaitan dengan GRI 417/1. 417/2 tentang insiden ketidakpatuhan terkait informasi labelan produk dan jasa. Saya juga tidak menemukan apa-apa informasi ataupun data tentang GRI 417/2. 417/3 tentang insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. Saya juga tidak menemukan informasi atau data yang berkaitan dengan GRI 417/3. 418/1 tentang pengaduan berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Saya juga tidak menemukan informasi secara spesifik GRI 418/1 ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf juga apabila GRI ini atau apa kelanjutan pada PT Pintrako Dharma Tbk ini kurang lengkap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atur Om Santi, Om Santi, Santi, Santi.